الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya banyak sekali kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah agar senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan ketakwaan dan menjaga keimanan tersebut hingga kita meninggal dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati atau meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian adalah orang yang berislam. Dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat ini dari kebodohan, dari kegelapan jahiliyah, dari menyembah Tuhan-Tuhan batu menjadi menyembah Tuhan yang maha berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullahu jami'an. Kemaksiatan yang kita lakukan atau setiap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, maka hendaknya kita menjauhinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan melarang kita untuk melakukan kemaksiatan. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kalian, maka kerjakanlah, dan apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang, maka tinggalkanlah. Dan kemaksiatan memiliki dampak kepada kita. Di antaranya adalah hati yang akan menjadi gelap, dan semakin gelap jika kita terus-menerus dalam kemaksiatan. Sebagaimana Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang mereka selalu usahakan untuk menutupi hati-hati mereka. Maka mari kita lihat apa yang dikerjakan oleh seorang ulama ketika mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan. Pernah terjadi oleh seorang ulama, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mengeluhkan kepada gurunya tentang kemaksiatan, tentang jeleknya hafalannya. Dan kita ketahui Al-Imam Asy-Syafi'i adalah salah satu dari ulama yang sangat bagus hafalannya. Beliau mengatakan, "Syakautu ila waqi'in an su'a hifdhi." Aku mengadu kepada guruku, yaitu Waqi', tentang buruknya hafalanku. Farshadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau guruku memberikan kepadaku petunjuk agar aku meninggalkan kemaksiatan. Wa qala wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan beliau juga mengabarkan bahwasannya ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdaril 'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Itulah bukti kemaksiatan dapat menggelapkan hati kita. Berbeda kalau memang kita sudah terbiasa dengan kemaksiatan, maka dampaknya pun bahkan tidak akan terasa oleh diri kita, wal iyadzu billah. Jamaah Jumat rahimakumullahu jami'an. Maksiat bisa dilakukan dengan terang-terangan ataupun juga dengan bersembunyi-sembunyi.
Sebagaimana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amsali jibali tihamah fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an mansura." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku mengetahui pada suatu kaum dari umatku yang mereka datang pada hari kiamat dengan kebaikan sebesar gunung Tihamah. Fayaj'alullahu haba'an mansura." Maka Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran. Maka sahabat Thauban bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, sebutkanlah sifat-sifat mereka kepada kami agar kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kita atau kami tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum ya'khuduna al-laila kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha." Mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Kulit mereka sama seperti kulit mereka sama seperti kulit kalian, dan mereka menjadikan malam-malam mereka seperti kalian menjadikan malam-malam kalian, yaitu dengan qiyamul lail. Walakinnahum, akan tapi mereka adalah kaum apabila mereka sedang bersendiri mereka merobek tirai untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mirip maknanya seperti ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita." Mereka bersembunyi dari manusia, akan tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah selalu bersama mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai, dan Allah Maha meliputi tentang apa yang mereka kerjakan. Jemaah Jumat rahimakumullahu jami'an. Yang terpenting adalah hendaknya kita menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun bagaimana caranya? Bagaimana cara agar kita bisa menghindar dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Jemaah Jumat rahimakumullahu jami'an. Kita bisa mendeteksi terlebih dahulu sebab-sebab kita mudah menerjang keharaman, sebab-sebab yang menyebabkan kita mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama adalah lemahnya iman. Lemah iman itu dikarenakan kurangnya ilmu, kurangnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka jika iman seorang itu kuat, maka dia tidak akan berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan mengedepankan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan sendiri dan tidak ada yang melihat sekalipun. Sebab yang kedua adalah teman bergaul yang jelek. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhallilahu." Seseorang itu adalah akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat siapa yang kalian jadikan teman karib. Banyak sekali kemaksiatan yang terjadi karena pengaruh teman. Maka pintar-pintarlah kita memilih teman agar kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Kemudian sebab yang ketiga adalah pandangan yang begitu bebas, tidak menundukkan pandangan. Karena dari pandangan, panah iblis mulai dimainkan. Sebagaimana Allah melarang atau memerintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang mereka perbuat.
Dan dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadratil fujaah fa amarani an yansarifa basari." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tidak disengaja. Maka beliau memerintahkanku agar supaya bersegera untuk memalingkan pandanganku. Kemudian sebab yang keempat adalah banyaknya waktu luang dan tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Waktu luang adalah salah satu dari dua nikmat yang banyak di antara umat muslim ini lalai dari dua nikmat tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Yaitu dua nikmat yang kebanyakan dari manusia tertipu di dalamnya, yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kemudian sebab yang kelima adalah sebab yang keenam yang berikutnya adalah dekat dengan tempat-tempat yang membangkitkan syahwat atau dekat dengan tempat-tempat kemaksiatan. Seperti duduk-duduk di pinggir jalan, karena syahwat dapat bangkit dari pandangan yang ada di jalanan. Dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Faqalu ma lana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Qala fa idza abaitum ila al-majalisa illa al-majalis fa'tu at-tariqa haqqaha. Qalu wa ma haqqu at-tariqa ya Rasulullah? Qala ghuddul basar, kafful adha, wa raddus salami, wa amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan." Maka para sahabat bertanya, "Itu sudah kebiasaan kami wahai Rasulullah. Kami biasa lakukan karena itu menjadi majelis-majelis tempat kami berbincang." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian tidak mau meninggalkannya, maka tunaikanlah hak jalan tersebut." Maka para sahabat bertanya, "Apa hak jalan tersebut wahai Rasulullah?" Maka beliau menjawab, menundukkan pandangan dan menyingkirkan gangguan dari jalan, menjawab salam dan amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk juga yang mudah membangkitkan syahwat adalah mendengarkan musik dan berada di tempat-tempat yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullahu jami'an. Kesimpulannya, ada beberapa sebab yang dapat menyebabkan kita mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, yaitu lemahnya iman. Lemahnya iman disebabkan karena kurangnya ilmu dan kurangnya amal. Yang kedua, teman yang jelek, karena banyak sekali kemaksiatan terjadi karena pengaruh teman. Kemudian, pandangan yang tidak dijaga. Kemudian, waktu luang yang tidak dimanfaatkan dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal saleh, dengan beribadah dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah dekat dengan tempat-tempat yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala atau tempat-tempat yang membangkitkan syahwat. Maka mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan dan agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan ketaatan-ketaatan agar kita bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita sehingga kita meninggal dalam keadaan muslim. Mari kita salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimulai oleh Allah dan para malaikatnya, sebagaimana Allah berfirman,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك وقابلين لها وأتممها علينا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.